Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnold Lucian Senamaran dari Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpul pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya dan belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat sekali pada zaman Yunani, disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Yang berikut, zaman pertengahan. Yang pertama, zaman alkimia dari abad 1 sampai 2. Ahli alkimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambahkan 3 lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Di sini pengertian unsur lebih dimasukkan sebagai sifatnya daripada unsur itu. Yang kedua, Al-Khawarizmi 825 menyusun buku aljabar dan aritmatika yang kemudian mendorong pengetahuan sistem desimal. Menurut catatan sejarah, karya Al-Khawarizmi merupakan pengembangan dari karya bangsa Hindu yang bernama Aryabhata 476 dan Brahmagupta 628. Kemudian Orman Khayyam 1043 sampai 1132, ahli matematika dan astronomi. Yang berikut, zaman modern. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan sudah banyak tetapi belum sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Biasanya pemikiran diwarnai cara berpikir filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah alat sempurna dikembangkan metode eksperimen, Roger Bacon menyatakan bahwa hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah yang berdasarkan kepada kenyataan yang disusun dan dibentuk dari pengamatan, penyelidikan, dan percobaan. Matematika merupakan dasar untuk berpikir dan merupakan kunci untuk mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, Leonardo da Vinci pernah menyatakan bahwa percobaan tidak mungkin sesat. Yang tersesat adalah perdagangan dan pertimbangan kita. Yang ketiga, Francis Bacon berpendapat bahwa cara berpikir induktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran. Hanya percobaan dan penyelidikan yang menumbuhkan pengertian terhadap keadaan alam. Mulai saat itu, kegiatan eksperimen ditingkatkan sehingga cara memperoleh pengetahuan dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, observasi dan pengumpulan data. Yang kedua, penyusunan model atau ramalan generalisasi. Yang ketiga, melakukan eksperimen untuk menguji ramalan atau generalisasi sehingga memperoleh kesimpulan atau
hukum yang mantap. Berikut Nicolaus Copernicus, ahli astronomis, matematika, dan pengobatan. Dia menjelaskan bahwa matahari adalah pusat dari sistem tata surya atau heliocentrisme, dan bumi mengelilingi matahari sedangkan bulan mengelilingi bumi. Sedangkan Johannes Kepler, orbit dari semua planet terbentuk elips dalam waktu yang sama, maka garis berhubungan antara planet dan matahari selalu melintas di bidang yang luasnya sama. Yang berikut pangkat 2 dari waktu yang dibutuhkan sebelum planet mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet itu dengan matahari. Yang berikut pengertian IPA klasik. IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori eksperimen memiliki peran yang saling melengkapi dan memperkuat. Sedangkan IPA modern adalah suatu proses di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern memiliki telahan yang bersifat mikroskopik dan sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Yang berikut bumi dan alam semesta. Teori pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap. Yang kedua, teori ledakan dahsyat. Yang ketiga, teori kreatif atau kontinu. Yang berikut, teori pembentukan tata surya. Yang pertama, hipotesis nebular atau debu. Hipotesis planetesimal. Yang ketiga, teori tidal atau pasang surut. Yang keempat, hipotesis bintang kembar. Yang berikut, rotasi bumi terhadap proses porosnya, yaitu pergantian siang dan malam, gerak semu benda langit, pergerakan di khatulistiwa dan penetapan kedua kutub bumi, perbedaan waktu untuk tempat yang berbeda derajat bujurnya. Yang berikut, revolusi bumi mengitari matahari menyebabkan pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari. Yang berikut, struktur bumi, komposisi dan struktur bentuk. Yang ketiga, lapisan bumi, kerak bumi, mental bumi, dan inti bumi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.